Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Berilah kami hati sungguh-sungguh Tuhan untuk datang kepadamu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Biar setiap kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Menikmati puji-pujian dan menikmati firman Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami serahkan ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah Tuhan. Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah.
Engkau yang layak disembah. Haleluya, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, amin. Sebab Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Biarlah kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji Engkau Yesus. Kami serahkan ibadah pada hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Buka mata hati kami Tuhan. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, aku memandangmu, aku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, aku memandangmu, aku memandangmu. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, aku memandangmu, aku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, aku memandangmu, aku memandangmu. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Aku memandangmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus.
Kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Engkaulah yang ditinggikan, nyatakan kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah. Kudus, 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 Engkaulah yang ditinggikan, nyatakan kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati firman Yesus. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau punya 1000 cara Tuhan untuk menolong setiap kami, Yesus. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu, Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mari kita pujikan. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu.
Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara tuh angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Itu satu kemurahan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami, Tuhan. Dan sebentar kami juga akan menerima firman-Mu. Pimpin kami, urapi setiap kami, Tuhan. Persiapkan telinga kami untuk mendengar. Dan membuka setiap hati kami untuk menangkap firman-Mu dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya semua jemaat-Mu, semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Persiapkan hati dan pikirannya Tuhan untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Supaya setiap kita boleh melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kami boleh merasakan kuasa-Mu yang luar biasa itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom saudara, kalau pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah ya, yang masih online ya pagi hari ini. Tetaplah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Bila setiap firman yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan kita boleh melakukan dengan baik. Amin saudara. Saudara, pagi hari ini ya di bulan Agustus ini setiap rakyat Indonesia merasakan sukacita yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena di bulan Agustus ini ya adalah bulan yang benar-benar bersejarah buat rakyat Indonesia, di mana Indonesia mengalami satu kemerdekaan di dalam negara ini. Negara ini mengalami satu kemerdekaan yang luar biasa ya, yang mengorbankan banyak jiwa untuk bisa menjadi negara yang benar-benar diakui oleh dunia dan berdaulat di dalam Indonesia sendiri. Maka pagi hari ini, saudara, kita melihat bahwa bangsa Indonesia ini sudah merdeka. Kita adalah rakyat yang sudah merdeka, yang tidak lagi dibelenggu oleh penjajah, yang tidak lagi dibelenggu oleh berbagai macam tekanan. Tapi Indonesia sudah merdeka dan rakyatnya sudah mengalami satu kemerdekaan itu. Makanya pagi hari ini ya, bulan ini adalah bulan bagaimana kita memperingati ya kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Amin saudara. Mari saudara kita mau lihat, ketika negara ini ada, otomatis di dalamnya pasti ada rakyatnya. Negara ini terbentuk karena ada rakyatnya yang ada di dalamnya. Ya, ada undang-undangnya yang membentuk negara ini supaya negara ini tidak kacau. Ada undang-undangnya. Ya, dan ada rakyat yang benar-benar mau mengerjakan semuanya di dalamnya
supaya bangsa ini, negara ini menjadi negara yang maju, negara yang berkembang, ya, negara yang benar-benar mengerjakan semuanya untuk membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang benar-benar mengalami satu kesukacitaan yang luar biasa, mengalami kemenangan, ya, mengalami kemajuan yang luar biasa, menjadi rakyat sejahtera, damai sejahtera. Amin, saudara. Begitu juga kehidupan kita, saudara. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, maka firman Tuhan pagi hari ini, ya, kita ambil satu tema, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Ya, kita mau lihat firman Tuhannya di Yohanes 8 ayat 32, firman Tuhan katakan apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari saudara, pagi hari ini kita melihat. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa kebenaran itu, saudara? Yang bisa memerdekakan hidup kita. Ya, siapa kebenaran itu yang bisa memerdekakan hidup kita? Mari kita lihat, saudara, ya. Ya. Kebenaran ialah Yesus sendiri. Nah, di sini katakan kok bisa, ini kata-kata anak saya. Ya. Ayatnya kita lihat di Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita ada di dalam kebenaran itu, maka berarti kita ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus, ya, kebenaran yang kita buat adalah kebenaran yang semu. Kebenaran yang dibuat oleh manusia. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita ada di dalam Yesus, ada kebenaran yang mutlak, ada kebenaran yang nyata, yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita mau berjalan di dalam kebenaran, kita berjalan di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam Yesus Kristus. Yang bisa memerdekakan setiap hidup kita. Ya, yang bisa memerdekakan hidup kita. Yang menjadi pertanyaan yang kedua, tadi siapa kebenaran itu? Kebenaran itu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan kebenaran yang memerdekakan itu? Saudara, suatu negara, ya, seperti Indonesia yang merdeka ini, ya, bagaimana Indonesia ini dikatakan satu negara ketika di dalamnya ada rakyatnya, nanti saya sampaikan. Di dalamnya ada rakyatnya. Dan rakyatnya itu tinggal di dalamnya, di dalam Indonesia. Ketika rakyat itu tinggal di Indonesia, berarti dia adalah orang-orang warga negara Indonesia. Begitu juga kehidupan kita, ya. Kita ditanya bagaimana kita mendapatkan kebenaran yang memerdekakan itu di dalam Yesus. Coba kita lihat. Kita tinggal di dalamnya. Kita tinggal di dalam Yesus, kita tinggal bersama-sama dengan Yesus. Bersekutu dengan Dia. Itu gambaran bahwa pagi hari ini kita tinggal di dalam Yesus. Ketika kita mau tahu bahwa kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Kita ada tinggal di dalam Yesus. Seperti rakyat Indonesia. Kalau engkau mau dikatakan bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Engkau tinggal di Indonesia. Punya KTP Indonesia. Ya, punya surat keluarga, kartu keluarga Indonesia. Dan dibagi per kota. Itu gambaran bahwa ketika kita dikatakan bagaimana, ya, kita mau hidup dalam kebenaran yang memerdekakan itu. Ketika kita tinggal di dalamnya, tinggal di dalam Yesus. Ketika kita tinggal di dalam itu berarti kebenaran itu mutlak buat setiap kehidupan kita. Di luar sana tidak ada kebenaran yang sejati. Kebenaran itu cuma ada di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Itu gambaran firman Tuhan bahwa pagi hari ini kebenaran yang nyata itu ada di tangan Yesus. Bersama Yesus, melangkah di dalam Yesus. Ya.
Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah hidup kita di dalam kehidupan ini. Ya, memberikan sukacita itu, memberikan damai sejahtera itu, ya, mengajar setiap kita dalam setiap kehidupan ini untuk kita menjadi benar-benar ya berjalan bersama Yesus. Maka kita akan melihat kebenaran-kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap hidup kita. Amin, saudara. Itulah firman Allah pagi hari ini. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kebenaran itu mutlak terjadi dalam hidup kita. Dan kebenaran itu tidak akan salah. Karena Yesus adalah sumber kebenaran itu. Ya, tadi firman Tuhan katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran itu sendiri di dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan apa, saudara? Ya, bagaimana kita mendapatkan kebenaran yang memerdekakan itu? Yang kedua dikatakan apa? Ya, tetap dalam firman-Nya. Tetap dalam firman-Nya. Saudara, pagi hari ini, saudara, ketika bangsa Indonesia ada di dalam negara Indonesia, otomatis ya undang-undang yang dibuat oleh pemimpin ya oleh negara Indonesia ya itu harus dijalankan. Harus dilakukan. Undang-undang itu harus benar-benar dituruti, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kebenaran dalam kebaikan-kebaikan di dalam negara ini. Ketika semua rakyat Indonesia mengikuti undang-undang ini dengan baik, maka negara ini berjalan dengan baik. Maka negara ini akan melakukan yang terbaik dan semakin hari akan semakin maju. Tapi ketika kita berjalan tidak menuruti pada undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia, maka kita sendiri ya akan menghadapi masalah demi masalah. Akan menghadapi hal-hal yang mungkin bisa menyulitkan hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah menurutin undang-undang yang sudah dibuat oleh negara. Begitu juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Bagaimana kebenaran itu mampu memerdekakan setiap hidup kita. Ya, ketika kita nggak taat dengan firman Tuhan. Firman itu adalah undang-undang. Firman Tuhan itu yang menuntun langkah hidup kita. Firman Tuhan itu yang menentukan kita warga negara surga atau bukan. Pagi hari ini firman Tuhan katakan ya, tetap dalam firman-Nya. Tinggal di dalamnya, yang kedua, tetap di dalam firman-Nya. Ketika kita tetap di dalam firman-Nya, menuruti firman-Nya dengan baik, ya, maka kita akan mengalami kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Mengalami kebenaran demi kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Disitulah kita bisa melihat bagaimana sukacita itu hadir dalam hidup kita, damai sejahtera itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bisa melihat bagaimana ya firman Tuhan itu mampu mengangkat setiap hidup kita. Lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Kalau pagi hari ini saudara merasakan bahwa saudara tinggal di dalam Tuhan. Tapi saudara tidak ikutin firman Tuhan dengan baik di dalam setiap hidup saudara. Maka yang terjadi, engkau bukan warga negara. Ya, karena kita nggak pernah mengikuti undang-undang atau firman Tuhan yang sudah diberikan buat hidup kita. Kita harus tahu firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau tahu kebaikan itu ada di dalam firman-Nya. Kalau kita mau hidup baik di satu negara, kita ikutin undang-undangnya dengan baik. Kita ikutin undang-undang demi undang-undang yang kita harus lakukan. Supaya apa? Supaya setiap langkah kita menjadi benar di dalam kehidupan ini. Ya, di dalam Yesus juga sama. Warga negara surga yang dimerdekakan di dalam setiap kehidupan ini akan mengalami satu kebebasan yang luar biasa. Ketika kita mengikuti firman-Nya. Ikutin firman-Nya dengan baik. Setiap langkah hidup kita sesuaikan dengan firman yang ada. Karena firman itu akan menuntun langkah hidup kita. Ketika kita melenceng dari firman Tuhan, bukan orang lain yang celaka, saudara. Tapi saudara sendiri yang akan celaka juga. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan firman Tuhan. Di luar firman, yang ada cuman kejahatan. Di luar firman, yang timbul dari pikiran kita cuman sebuah kejahatan demi kejahatan.
Kemunafikan demi kemunafikan. Yang membuat kita sendiri yang jatuh tergeletak. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Ya, tetap dalam firman-Nya. Ketika kita tetap dalam firman-Nya, kita akan diajar oleh firman itu dengan baik. Kita akan diberi pengertian dengan baik. Ya, kita akan dituntun dengan baik supaya kita nggak jatuh. Kita akan diarahkan dengan baik. Ya, hikmat yang akan menuntun setiap hidup kita, membuat setiap langkah kita menjadi benar-benar dari demi hari bertambah, berhasil, dan berhasil dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita tetap dalam firman-Nya. Itulah gambaran firman Tuhan pagi hari ini. Tinggal di dalamnya dan tetap dalam firman-Nya. Ketika kita mau bahwa kebenaran yang memerdekakan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, ketika itu benar-benar terjadi, maka setiap hidup kita akan mengalami satu hal yang luar biasa. Kita baca Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kita tinggal tetap di dalam firman-Nya. Maka firman itu akan menuntun, mengajar kita, dan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam setiap kehidupan ini. Amin, saudara. Yang ketiga, firman Tuhan katakan apa, saudara? Menjadi murid-murid dan anak Tuhan yang taat dan setia. Firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 31 sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, tetap dalam firman-Ku. Ya, yang orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, yang tinggal di dalam Yesus, itulah orang-orang ya, adalah anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan yang setia dan yang taat. Pagi hari ini, saudara, kita anak-anak Tuhan yang dikatakan anak Tuhan ketika kita tinggal di dalamnya, ketika kita tetap di dalam firman-Nya, ketika kita tetap setia, tetap taat di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya, kita menjadi murid-Nya. Atau mungkin saat ini kita menjadi anak-anak Tuhan. Mau diri dikatakan anak-anak Tuhan. Ketika kita tinggal tetap percaya, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Maka kita akan benar-benar dilihatkan bahwa kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan. Ya, dan kebenaran itu memerdekakan setiap kehidupan kita. Tetap tinggal di dalam Dia. Tetap di dalam firman-Nya. Dan yang terakhir firman Tuhan katakan tetap setia. Tetap taat. Karena anak-anak yang taat, orang-orang yang setia adalah anak-anak Tuhan yang akan diberikan kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan dimunculkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau kita setia kepada negara ini, negara Indonesia, kita taat kepada negara Indonesia, maka kita disebut warga negara Indonesia yang baik. Warga Indonesia yang bebas hak dan kewajibannya. Ya, disitulah kita bisa melihat bahwa kita adalah warga negara yang benar-benar diberikan satu kebebasan, dimerdekakan, tapi yang bertanggung jawab, yang tetap ya dilindungi oleh undang-undang. Itulah warga negara Indonesia yang baik, ya tetap taat, tetap setia, ya bukan menjual negaranya, ya karena sesuatu hal dan membuat negara ini menjadi kacau. Kenapa? Karena kelakuan kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan apa? Ya, ketika tinggal di satu negara kita harus taat, kita harus setia. Begitu juga di dalam Yesus. Ya, kalau kita mau dibenarkan dan menjadi merdeka di dalam setiap kehidupan ini, ya, maka kita tetap taat dan setia di dalam Dia. Maka kita disebut warga negara surga. Amin, saudara. Mari pagi hari ini, saudara, ya.
Kebenaran itu yang membuat kita dimerdekakan. Tapi untuk mencapai satu kebenaran, ya, kita harus benar-benar tahu siapa itu kebenaran. Ya. Bagaimana kita dibenarkan supaya kita mencapai satu yang namanya kemerdekaan di dalam setiap kehidupan kita. Inilah gambaran firman Tuhan pagi hari ketika kita mau menjadi warga negara surga yang benar-benar dibenarkan dan dimerdekakan di dalam setiap kehidupan. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita ada di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh? Ketika kita ada di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu akan dibukakan buat setiap hidup kita. Dan kita akan melihat bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita nggak akan pernah tergeletak. Maka Tuhan selalu akan menopang langkah hidup kita. Tuhan akan membawa setiap hidup kita ke jalan-jalan yang sukacita. Ke jalan-jalan yang benar-benar ada damai sejahtera. Pak, hari-hari gini banyak kesulitan. Ya, virus nggak selesai-selesai. Ekonomi berantakan sampai saat ini. Pekerjaan susah. Ini yang terjadi. Saudara. Tapi percayalah pagi hari ini ketika kita ada di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kesulitan itu boleh hadir dalam hidup kita. Mungkin kesusahan itu boleh hadir dalam hidup kita. Mungkin cobaan itu boleh hadir dalam setiap kehidupan kita. Yang itu selalu terjadi buat hidup kita. Tidak pernah tidak. Tapi percayalah ketika engkau tinggal di dalam Dia. Maka engkau gak akan pernah takut lagi. Gak akan pernah khawatir lagi. Percayakan hidupmu pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan melihat kebenaran di dalam Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan membuat setiap hidup kita melangkah pada jalan yang benar. Saudara, banyak orang di luar sana ketika masalah ekonomi terjadi saat ini, virus gak selesai-selesai, ya, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang benar-benar mengalami satu hal yang benar-benar tekanan yang luar biasa. Sampai di televisi saya lihat, saudara, ya, bahwa mencuri cuma karena untuk makannya anaknya, mencuri cuma merampok cuma untuk kebutuhan keluarganya, merampok, mencuri mengambil handphone orang, ya, untuk apa, saudara? Untuk istrinya mau lahir, saudara, melahirkan anak, ya, nggak punya uang untuk membawa istrinya untuk melahirkan. Akhirnya dia mencuri handphone, ketangkap, saudara. Dan itu yang terjadi saat ini, saudara. Dan banyak dialami saat ini di negara ini. Tapi pagi hari ini saya mau katakan buat anak-anak Tuhan yang tinggal di dalamnya. Anak-anak Tuhan yang percaya di dalamnya. Tuhan gak akan pernah meninggalkan setiap hidup kita. Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan membuat anak-anaknya jatuh tergeletak. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya meminta-minta. Tuhan tidak pernah membiarkan hidup anak-anak Tuhan, ya, kekurangan. Tapi Dia akan mencukupkan dengan segala apa yang ada. Mungkin saat ini kau katakan, kok gak ada apa yang dimakan. Tapi percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan buka jalan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Yang kedua, tinggal di dalam firman. Bagaimana kehidupan saudara? Apakah saudara tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan baik dalam hidup saudara? Atau lupa dengan firman Tuhan? Sehingga kita melakukan dengan langkah-langkah hidup kita sendiri. Ya. Jawaban Tuhan gak ada. Saya harus melangkah ini, harus melangkah ini. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, tetap percaya dalam firman Tuhan. Tetap dalam firman-Nya. Walau firman yang kita baca saat itu dia adalah Allah sendiri. Setiap firman itu iya dan amin. Dan firman itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang benar-benar
dikuatkan, benar-benar mengalami satu perubahan di dalam setiap kehidupan ini. Sehingga apa? Sehingga kita belajar melangkah di dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang akan memberikan kemerdekaan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan lari dari firman Tuhan. Sehingga kita cuma membaca firman tapi kita nggak pernah mengerti firman Tuhan. Kita membaca firman, kita nggak pernah mengamini bahwa firman itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang ada cuma apa? Kecewa. Yang ada cuma khawatir, takut. Itu yang terjadi buat hidup manusia. Pagi hari ini Tuhan mau jelaskan buat setiap hidup kita. Firman, percayalah kepada firman yang kau baca. Tetap di dalam firman-Nya. Percaya, walaupun belum terjadi dalam hidup saudara. Tapi suatu saat saudara akan melihat. Waktunya Tuhan yang akan menentukan hidup saudara. Mengalami satu perubahan. Jangan tinggalkan firman itu. Karena firman itu yang akan menggiring kita. Membawa kita pada satu kebenaran. Pada satu kebenaran. Pada satu kebaikan demi kebaikan. Pada satu kemenangan demi kemenangan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar dimerdekakan. Amin, saudara? Yang ketiga tadi katakan apa? Taat dan setia. Taat dan setia. Ya. Walaupun di sana sini ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Permasalahan ekonomi kita. Masalah apa lagi, saudara? Masalah pekerjaan kita. Masalah rumah tangga kita. Masalah apapun anak kita. Masalah apapun banyak yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya. Rasa-rasanya ikut Tuhan kok tambah susah. Ikut Tuhan kok ramai tambah banyak masalah. Saya mau katakan buat saudara. Ya pagi hari ini. Langit itu gak selalu biru. Tapi Tuhan katakan apa? Tuhan selalu menyertai. Jalan itu tidak selalu rata. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Jadi hal-hal masalah itu boleh terjadi dalam hidupan kita. Tapi biarlah kita tetap taat, kita tetap setia di dalam Dia. Ketika kita tetap taat, kita tetap setia di dalam Dia. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan kebenaran itu dalam hidup kita. Bahwa kita nggak menyerong ke kanan, serong ke kiri. Ya, tapi kita tetap taat, tetap setia pada satu tempat yang tetap, yaitu Yesus Kristus. Yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita tinggikan. Ketika kita tetap dalam ketaatan itu, ya, tetap dalam kesetiaan itu, maka tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau setiap hidup kita. Berkat-berkatnya tidak pernah kurang untuk setiap hidup kita. Ya, pertolongannya tidak pernah terlambat. Segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, ada tangan Tuhan yang campur tangan untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Dan tidak ada satupun firman Tuhan katakan yang gagal di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita berjalan ya dalam Tuhan, ya dalam firman-Nya dan taat setia sampai akhir hidup kita. Maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang akan dicurahkan buat hidup kita. Maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada Yesus yang akan menopang, memberikan kekuatan di dalam setiap langkah hidup kita. Maka kita menjadi orang-orang yang bukan lagi jatuh tergeletak. Tapi kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam hidup ini. Yang dibenarkan di dalam hidup ini. Ketika kita ada di dalam Yesus. Amin, saudara. 3 hal ini. Tinggal di dalam Dia. Tetap di dalam firman-Nya. Taat dan setia sampai mati. Maka aku akan melihat tangan Tuhan tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Tangan Tuhan akan tetap menopang dalam hidup kita. Keraguan tidak akan menambah kita untuk lebih baik. Tapi taat dan setia kita akan melihat bagaimana rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap pribadi, lepas pribadi di dalam setiap kehidupan ini. Amin, saudara. Itulah kehidupan. Ya, ketika kita mau dikatakan bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan ya kehidupan kita. Ya, bagaimana benar-benar hidup ini menjadi merdeka. Tidak lagi ada di dalam kekhawatiran, tidak lagi ada di dalam ketakutan, tidak lagi khawatir dengan segala macam pikiran-pikiran kita sendiri.
Tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan, ada di dalam Dia. Ya, ada di dalam firman-Nya. Ketika kita tahu firman Tuhan, lakukan firman itu dengan baik, dan kita akan melihat firman itu yang akan menopang hidup kita. Dan taat sampai mati. Yesus taat, Yesus setia, sampai mati di kayu salib. Dan dia melakukan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Tapi Bapa memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Memberikan kemenangan yang luar biasa. Dia bangkit. Dan dia menjadi pemenang yang luar biasa. Ya, benar-benar merdeka yang dilakukan oleh Yesus. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita mau dimerdekakan, ya, jangan lagi menimbang-nimbang dalam mengikut Tuhan. Jangan lagi ya ada di luar Tuhan, tapi ada di dalam Tuhan. Jangan lagi menuruti perkataan orang, perkataan buku, perkataan apapun. Ikuti firman Tuhan dengan baik. Yang ketiga, taat dan setia di dalam kehidupan bersama Yesus. Ya, manusia cuman cuman sementara. Tapi bersama Yesus kita akan tetap tinggal di dalamnya. Kita menjadi warga negara surga. Amin, saudara. Itulah gambaran firman Tuhan tadi pagi hari ini. Mari kita lihat kesimpulan yang terakhir. Ya. Kesimpulannya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu, saudara? Anak itu adalah Yesus. Ya, anak itu adalah Yesus yang memerdekakan setiap hidup kita. Maka kita disebut anak-anak Allah. Karena Yesus sudah memerdekakan hidup kita. Jangan lagi kita dibelenggu oleh bermacam dosa. Ya, pengampunan dosa itu sudah diberikan. Ya, segala macam roh-roh yang mengganggu hidup kita sudah dinyatakan. Jangan lagi kita jatuh dalam dosa. Karena Yesus sudah memberikan pengampunan itu. Dan kita sudah dimerdekakan dalam setiap dosa itu. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, jangan keluar lagi dari rel itu. Ya, kenapa? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kalau Yesus sudah memerdekakan hidup kita, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, Yohanes 8 ayat 36. Kamu pun benar-benar merdeka. Bukan cuma merdeka sesaat, tapi merdeka untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan itulah ya kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang tetap tinggal di dalam hidup kita, bebas tapi bertanggung jawab ya di dalam setiap kehidupan kita di dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dan melangkah di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Itulah gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap kita ya tinggal di dalam Dia, tetap di dalam firman-Nya, taat sampai mati. Amin, saudara. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang pemain musik untuk nyanyikan sebuah lagu Leader Singer. Kita akan pujikan sebuah lagu yang terakhir. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Haleluya, Yesus. Amin. Mata kami tertuju padamu. Amin, Yesus. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu.
Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, ngelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Amin Yesus. Amin Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap firman yang sudah ditabur pada pagi hari ini benar-benar tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh percaya dan melakukan firman itu dengan baik dalam setiap kehidupan kami. Karena anugerah-Mu itu luar biasa terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu tidak terbatas buat setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan kebenaran itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam hidup ini. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kita bukan orang-orang lagi yang terhimpit oleh berbagai macam pencobaan, yang kalah dengan berbagai macam permasalahan. Tapi pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kemenangan itu. Tuhan sudah memberikan kebebasan itu. Tuhan sudah berikan kemerdekaan itu dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, iman percaya kita tidak pernah goyah sekalipun. Karena kami percaya Yesus menyertai langkah hidup kami. Yesus memberikan perlindungan buat setiap kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam Tuhan, kami percaya Engkau melingkupi setiap hidup kami. Engkau memberikan benteng dan perisai dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar mengalami satu kebebasan dan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu dengan baik. Kami percaya setiap kami boleh melakukan dengan baik. Dan biarlah setiap hidup kami tetap memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Rasa khawatir, rasa tidak percaya, rasa takut yang menghantui setiap langkah hidup kami di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan kami percaya, Tuhan sudah lenyapkan itu semua. Tuhan sudah kalahkan itu semua. Dan kami percaya, kami hidup di dalam kemerdekaan, kemenangan di dalam
Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak pagi hari ini. Kami percaya semua yang ada di rumah juga mengalami satu kemenangan di dalam Tuhan. Kalau saat ini engkau dibebani oleh sakit penyakit pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Yang lemah saat ini dalam keadaannya, Tuhan sudah memberikan kekuatan. Yang ada dalam pencobaan demi pencobaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang tidak henti-henti terjadi dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan sudah buka jalan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemenangan yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini nama-Mu kami sanjung tinggi, kami sembah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita mengangkat tangan kita sama-sama pagi hari ini. Sekarang terimalah berkat, damai, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tetap selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.